Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pajak daerah dan retribusi daerah, Ibu Irawati SSMA dan teman-teman semua yang mendengarkan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak reklame, di mana kelompok kami terdiri dari Anissa Al-Kausar, Bunga Alia, Cikrahma Putri, Windy Olivia, dan Laila Fauzia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian apa itu pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak. Ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum. Lalu apa sih objek pajak? Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, yang mana meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, garam batu, grafit, granit, gips, dan halsit. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Al-Kausar. Tempat dan waktu dipersilahkan. Lalu ada objek pajak reklame. Yang pertama ada reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron. Yang kedua ada reklame kain. Yang ketiga ada reklame melekat atau stiker. Yang keempat ada reklame selebaran. Yang kelima ada reklame berjalan termasuk pada kendaraan. Yang keenam ada reklame udara. Yang ketujuh ada reklame apung. Yang kedelapan ada reklame suara. Yang kesembilan ada reklame film atau slide. Dan yang ke-10 ada reklame peragaan. Lalu ada pengecualian objek pajak. Pengecualian objek pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang pertama ada kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial. Seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon, dan penanaman pipa air, gas, pengecualian objek pajak reklame. Yang kedua, ada kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Yang ketiga, ada pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Terima kasih Anissa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Windy Olivia. Tempat dan waktu dipersilahkan. Pengecualian objek pajak reklame yang pertama ada reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, dan sejenisnya. Yang kedua ada reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga ada label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan. Yang keempat ada nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha. Yang kelima ada reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik. Yang keenam ada reklame untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor. Yang ketujuh ada reklame yang memuat nama lembaga formal pendidikan. Yang kedelapan ada reklame di dalam gedung yang tidak terlihat dari luar. Yang sembilan ada reklame melalui balon udara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kesepuluh ada reklame yang dibuat untuk kepentingan kampanye pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Subjek pajak dan wajib pajak, pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Terima kasih Windy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bunga Alia. Tempat dan waktu dipersilahkan. Selanjutnya ada subjek pajak dan wajib pajak reklame. Yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklam
Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Selanjutnya DPP. DPP adalah dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan, adalah nilai jual hasil pengembalian mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalihkan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Terima kasih Bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Laila Fauzia. Tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu ada DPP. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame atau NSR. Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontak reklame. Untuk penyelenggaraan sendiri, NSR dihitung dengan pertimbangan jenis, bahan, lokal, jangka waktu, jumlah, dan ukuran media reklame 23. Selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan untuk daerah yang setingkat daerah provinsi dan tidak terbagi dengan daerah dan kota otom paling tinggi yaitu 25%. Untuk kota dan kabupaten paling tinggi yaitu 20%. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Selanjutnya ada fungsi pajak, yaitu pengembalian bahan galian mineral bukan logam apabila dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan eksternalitas negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam implementasi pajak, pengembalian bahan galian golongan C, fungsi reguler dilakukan melalui mekanisme perizinan dan tarif pajak. Untuk melakukan usaha pengembalian bahan galian golongan C, dibutuhkan surat izin dari Pemda. Oke, baik, terima kasih Laila. Nah, teman-teman bisa dilihat nih salah satu contoh dampak pengembalian bahan galian seperti yang seperti ada di gambar. Lalu, kesimpulannya adalah pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam. Objek pajak meliputi asbes, batu kapur, batu apung, granit, pasir, tanah liat, dan mineral bukan logam lainnya. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dari nilai jual hasil pengembalian mineral. Lalu kesimpulan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame atau media promosi. Objek pajak mencakup reklame papan atau billboard, videotron, reklame kain, stiker, dan jenis reklame lainnya. Tarif pajak reklame umumnya berkisar 25% dari nilai sewa reklame. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Masa pajak reklame ditentukan berdasarkan periode penyelenggaraan reklame. Perhitungan nilai sewa reklame mempertimbangkan lokasi, jenis, jangka waktu, dan ukuran media reklame. Berikut presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.